Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film survival yang dirilis tahun 2020, di mana filmnya bercerita tentang seorang pasangan yang tanpa diduga mereka harus bertahan di sebuah pesawat kecil dengan kemampuan penerbangan seadanya. Dikarenakan pilot asli mereka tiba-tiba saja terkena serangan jantung. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pasangan muda yang bernama Sarah dan juga Jackson. Sarah sendiri merupakan seorang wanita biasa yang sedang liburan di negara Mauritius dari setahun yang lalu, sementara Jackson adalah seorang warga asli negara di sana yang tanpa diduga dirinya sudah menjalin hubungan dengan Sarah. Tapi sayangnya, Sarah harus kembali ke negaranya yaitu London untuk kembali bekerja. Walaupun Jackson sudah menahan Sarah untuk tetap tinggal bersamanya, tapi Sarah tentu saja menolak akan hal itu. Yang sehingga Jackson pun kemudian memesan 2 botol minuman lagi sebagai tanda perpisahan terakhirnya. Tapi ternyata, walaupun begitu berat, momen itu malah dimanfaatkan oleh Sarah untuk segera pergi diam-diam dari sana. Dikarenakan Sarah sangat benci sekali dengan kata-kata perpisahan. Sementara Jackson yang sudah kembali lagi hanya bisa menatap kursi kosong itu tanpa berkata apa-apa. Hingga 1 tahun kemudian, Sarah yang masih berada di kota London kemudian memutuskan untuk segera kembali lagi ke negara Mauritius, yaitu untuk bertemu dengan temannya, yaitu Pascal, yang akan segera menikah di sana. Sarah yang sudah berada di sana pun kemudian pergi mengunjungi salah satu temannya yaitu Solomon, dengan tujuan untuk membeli beberapa botol minuman, yang dikatakan minuman itu adalah minuman terbaik yang berada di negaranya. Dan setelah mendapatkannya, Sarah akhirnya bertemu juga dengan Pascal, melepas kerinduan, dan tentu saja mengobrol tentang kehidupannya masing-masing. Tapi tak lama setelah itu, Sarah malah melihat Jackson yang tak jauh berada di sana. Lalu kemudian Sarah menutup mukanya dengan tangan kanannya, dikarenakan dirinya memang masih malu atas apa yang telah dilakukannya setahun yang lalu. Tapi Pascal meyakinkan kembali Sarah bahwa dirinya harus segera bertemu kembali dengan Jackson, yang sehingga pada malam harinya pun, Sarah mau tidak mau akhirnya memberanikan diri untuk pergi berbicara dengan Jackson. Tapi sayangnya, Jackson yang masih mengingat kejadian itu hanya bisa membalas sapaan Sarah seadanya. Dirinya begitu dingin, yang kemudian tanpa diduga Jackson segera pergi meninggalkan Sarah. Tapi Sarah kemudian mengejar Jackson secepat mungkin dan mengatakan bahwa dirinya begitu menyesal atas kejadian waktu itu. Sementara Jackson, yang memang masih mempunyai rasa kepada Sarah, akhirnya membawa dia pergi ke rumahnya. Dan di sana mereka berdua akhirnya bisa mengobrol seperti teman lama. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun melepas kerinduan setelah lama tidak bertemu. Hingga pada keesokan harinya, Sarah kemudian terbangun dan menyadari bahwa dirinya begitu telat untuk pergi bersama dengan temannya. Dikarenakan rencananya, yaitu Pascal dan juga Sarah akan pergi memakai sebuah kapal ke suatu pulau, tempat di mana acara pernikahan itu diadakan. Tapi Sarah yang sudah begitu telat, kemudian hanya bisa menyusul temannya itu langsung ke pulaunya saja. Yang kemudian dirinya pun pergi mengunjungi salah satu temannya, yaitu Freddy, sekaligus seorang teman yang bekerja sebagai pilot pesawat. Dan di sana mereka berdua akan segera pergi ke pernikahan Pascal. Ternyata, Freddy menunggu seseorang lagi yaitu Jackson yang akan ikut bersamanya. Dan tentu saja Jackson yang sudah ditinggal tadi pagi oleh Sarah, kembali lagi bersikap acuh dan begitu dingin kepada Sarah. Sementara Sarah yang menyadari hal itu hanya bisa duduk terdiam sambil menikmati pemandangan yang begitu indah. Freddy kemudian menyuruh Sarah untuk segera pindah ke kursi co-pilot, dikarenakan sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, Sarah memang pernah diajarkan untuk menerbangkan pesawat oleh Freddy. Namun Sarah yang menyadari bahwa ilmu penerbangannya yang masih rendah, kemudian menolak secara halus untuk menerbangkan pesawatnya itu. Tapi Freddy yang masih percaya kepada Sarah, kemudian mengajarkan kembali secara singkat tentang tombol-tombol yang berada di sana. Tapi beberapa lama kemudian, tanpa diduga Freddy tiba-tiba mengalami serangan jantung, yang membuat pesawat kecil itu tiba-tiba menukik ke arah bawah secara tajam, yang tentu saja membuat Sarah dan juga Jackson mengalami kepanikan masing-masing.
Sarah kemudian dengan tanggap menyuruh Jackson untuk mengangkat Freddy dari sana, agar Sarah bisa mengambil alih kemudi pesawat dan segera menerbangkan pesawat itu kembali. Sarah yang sudah berhasil mengendalikan pesawat pun kemudian menyuruh Jackson untuk segera memberikan tindakan CPR kepada Freddy. Namun sayangnya, walaupun sudah berusaha sebaik mungkin, Freddy pada akhirnya tidak bisa diselamatkan. Dan tentu saja, hal itu membuat Sarah dan juga Jackson sedih dengan apa yang dilihatnya. Jackson kemudian segera duduk di sebelah Sarah dan bertanya tentang keadaannya. Yang tentu saja Sarah menjawab bahwa dirinya tidak bisa menerbangkan pesawat itu. Tapi Jackson kemudian menenangkan Sarah dan mulai mencoba menghidupkan GPS pesawat itu. Dikarenakan mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Namun sayangnya tombol GPS pesawat itu tidak bisa menyala. Begitupun pula dengan GPS ponsel milik mereka berdua. Yang sehingga Sarah pun kemudian mencoba menghidupkan tombol pilot otomatis. Namun sayangnya, entah kenapa tombolnya itu juga tidak menyala. Lalu mereka berdua kemudian akhirnya memutuskan untuk pergi ke arah selatan. Dan beruntungnya, tiba-tiba terdengar dari arah radio bahwa ada seseorang bernama Samuel yang menerima panggilan dari pesawat Sarah. Lalu Sarah kemudian menjelaskan kembali tentang keadaannya itu, termasuk dengan kematiannya Freddy. Dan setelah mendengarkannya, Samuel menyuruh Sarah untuk segera pergi ke arah barat. Dikarenakan jika mereka pergi ke arah selatan, takutnya mereka akan kehabisan bahan bakar sebelum bisa sampai ke daratan. Mengingat bahwa sekarang, pesawatnya itu hanya mempunyai bahan bakar sebesar 35% saja. Tapi jika mereka pergi ke arah barat, maka Sarah dan Jackson pun harus menghadapi badai yang begitu besar. Apalagi tanpa diduga, panggilan radio tiba-tiba terputus, yang sehingga membuat Sarah kebingungan harus pergi kemana. Karena keduanya memang mempunyai resiko yang sama-sama besar. Tapi Jackson kemudian menyuruh Sarah untuk pergi ke arah barat. Walaupun ada badai yang begitu besar, tapi Jackson yakin dengan kemampuan Sarah dalam mengendalikan pesawatnya itu. Dan pada akhirnya, Sarah pun mau tidak mau harus segera pergi ke arah barat untuk menghadapi badai besar itu. Dan ternyata memang benar. Setelah mereka berada di dalam awan mengerikan itu, tiba-tiba saja terdengar suara petir yang menyambar. Angin yang begitu kencang yang membuat pesawat itu sedikit kehilangan kendali. Tapi Sarah yang sudah bertukar posisi menjadi pilot utama kemudian pada akhirnya memutuskan untuk menerbangkan pesawatnya itu ke arah yang lebih tinggi, dengan tujuan untuk melewati gumpalan awan badai mengerikan itu dari arah atas. Dan setelah sesampainya di permukaan paling tinggi, mereka berdua akhirnya bisa melihat cahaya yang lebih menenangkan daripada sebelumnya. Namun sayangnya mereka lupa bahwa jika mereka berada di permukaan awan paling tinggi, mereka tentu saja akan mengalami mabuk ketinggian. Dan tanpa diduga, Sarah tiba-tiba saja pingsan dan membuat pesawatnya itu harus menukik lagi ke arah badai dengan begitu tajam. Sementara Jackson yang masih tersadar kemudian mencoba membangunkan Sarah untuk kembali tersadar. Dan beruntungnya, di saat pesawat itu akan segera terjatuh ke arah laut, pada akhirnya Sarah tersadar juga. Dan kembali lagi ia mencoba mengendalikan pesawatnya itu. Sarah yang sudah berhasil mengeluarkan pesawat dari badai, tanpa diduga harus diberi cobaan kedua, yaitu dengan bahan bakarnya yang hanya tersisa 5% saja. Lalu Sarah pun kemudian memutar sebuah tombol ke arah berlawanan, mengingat bahwa ternyata pesawatnya itu memiliki bahan bakar cadangan. Tapi sayangnya walaupun bahan bakarnya itu telah terisi secara full, entah kenapa bahan bakarnya itu tiba-tiba saja habis dengan begitu cepat. Yang ternyata setelah ditelusuri, Sarah akhirnya menyadari bahwa hal itu diakibatkan oleh penyimpanan bahan bakar yang sudah bocor. Jackson yang mengetahui hal itu tanpa diduga langsung berniat pergi ke arah luar pesawat untuk menambal kebocorannya. Yang tentu saja Sarah menolak keputusan Jackson karena hal itu jelas-jelas saja sangat berbahaya. Tapi mau bagaimana lagi? Jika Jackson tidak cepat menambal kebocorannya, maka pesawat itu hanya akan bertahan selama 15 menit saja. Yang sehingga Sarah pun akhirnya mengizinkan Jackson untuk pergi keluar dari pesawat. Dan setelah sesampainya Jackson, ia pun segera menambal kebocorannya itu. Walaupun pada awalnya ia gagal melakukannya, tapi pada akhirnya kebocorannya itu tertambal juga. Tapi di saat Jackson akan segera kembali ke dalam pesawat, tanpa diduga dirinya harus terpental dikarenakan pesawat yang tiba-tiba saja mengalami kehilangan kendali. Yang beruntungnya Jackson masih sempat berpegangan tangan kepada sayap pesawat,
Sementara Sarah yang melihat hal itu kemudian dengan cepat membantu Jackson untuk segera memasukkannya kembali ke dalam pesawat. Dan beruntungnya, ia berhasil menyelamatkan Jackson dari sana. Jackson yang sudah kembali lagi ke dalam pesawat pun tanpa diduga dirinya mengalami luka yang cukup parah di bagian lengan kirinya. Sementara Sarah yang melihat hal itu dengan cepat segera mengobati lukanya Jackson. Dan setelah itu, mereka pun akhirnya mengemudikan kembali pesawatnya. Namun sekarang, mereka berdua mengalami kebingungan dengan menyadari bahwa sekarang mereka tidak tahu harus pergi kemana. Dikarenakan sampai sekarang, GPS dan juga radio masih belum bisa menyala. Hingga beberapa lama kemudian, Sarah yang melihat kembali bahan bakar yang sudah semakin menipis, kemudian memikirkan ide lain untuk meringankan beban pesawat dengan cara mengeluarkan beberapa barang yang dirasa cukup berat untuk berada di pesawatnya itu. Sampai suatu ketika, di saat Sarah sudah mengeluarkan semua barang ke permukaan laut, mereka menyadari bahwa agar idenya itu bisa berjalan sebaik mungkin, maka mereka berdua juga harus membuang tubuh Freddy dari sana. Jelas, Sarah tentu saja sedih atas hal itu. Tapi mau bagaimana lagi? Agar mereka bisa selamat, maka Sarah pun dengan berat hati harus melemparkan Freddy ke permukaan laut. Dan setelah itu, yang mereka pikirkan sekarang hanyalah bahan bakar yang sudah semakin menipis seiring berjalannya waktu. Dan untuk mengakalinya, Jackson memikirkan sebuah ide, yaitu dengan mengganti bahan bakarnya dengan beberapa botol minuman. Yang diketahui bahwa sebotol minuman Solomon itu mengandung bahan etanol di dalamnya. Namun karena penyimpanan bahan bakar yang berada di luar pesawat, maka mau tidak mau harus ada seseorang yang harus pergi keluar sana. Dan karena Jackson mengalami kesakitan atas tangannya, maka Sarah pun memberanikan diri untuk menjadi orangnya itu. Dan dengan segenap kekuatan yang tersisa, setelah berusaha sebaik mungkin, pada akhirnya Sarah berhasil juga untuk sampai ke sayap pesawat. Tapi sayangnya di saat percobaan pertamanya untuk mengisi bahan bakarnya, tanpa diduga botol yang dipegang oleh Sarah harus terlepas terbawa oleh angin. Sementara botol kedua, botol ketiga, botol keempat, Sarah akhirnya berhasil memasukkannya ke dalam sana. Sementara botol kelima, sayangnya Jackson harus menjatuhkannya, yang sehingga Jackson pun menyuruh Sarah untuk segera kembali lagi ke dalam pesawat. Dan beruntungnya idenya itu berhasil. Bahan bakar pesawat itu sudah terisi sampai setengah. Sarah pun kemudian mengambil alih kemudi pesawat kembali. Sementara Jackson, yang sudah melihat ada sebuah daratan sebelumnya, menyuruh Sarah untuk membelokkan pesawatnya itu ke arah utara. Walaupun awalnya Sarah sempat ragu dengan permintaannya Jackson, tapi pada akhirnya Sarah mempercayai apa yang dilihat oleh Jackson. Namun setelah beberapa lama kemudian, tidak ada sama sekali daratan sejauh mata memandang. Yang bisa mereka saksikan hanyalah air laut yang begitu luas. Apalagi di saat bahan bakar pesawat itu yang tiba-tiba saja sudah habis, yang sehingga pesawat pun hanya bisa melayang dengan keadaan mesin yang sudah mati. Tapi pada akhirnya, mereka berdua menemukan daratannya itu. Yang Sarah pikirkan sekarang hanyalah bagaimana caranya mendaratkan pesawatnya sebaik mungkin. Namun sayangnya dikarenakan bahan bakar yang sudah habis, membuat Sarah mau tidak mau harus mendaratkan pesawatnya itu di atas permukaan air. Walaupun telah berusaha sebaik mungkin, tapi pada akhirnya pesawat itu juga terjatuh ke dasar laut. Sementara Sarah yang sudah tersadar, kemudian segera membangunkan Jackson dan segera berenang ke permukaan laut. Namun Sarah masih belum melihat Jackson, lalu ia pun kembali lagi menyelam ke bawah sana, yang ternyata Jackson sedang tersangkut di sebuah sayap pesawat. Sarah pun akhirnya berhasil menyelamatkan Jackson dari sana, menggunakan sebuah pelampung yang membuat Jackson dengan cepat tertarik ke permukaan laut. Dan juga Sarah akhirnya berhasil membawa Jackson ke pulau terpencil itu. Tapi Jackson yang masih belum tersadar kemudian diberi nafas buatan oleh Sarah beberapa kali lamanya. Yang beruntungnya Jackson kembali selamat. Tapi di saat mereka berdua sedang beristirahat di atas sana, Sarah menyadari bahwa ternyata pulau terpencil itu hanyalah sebuah tumpukan pasir. Yang jika ada ombak pasang datang, maka tumpukan pasir itu akan lenyap begitu saja. Hingga beberapa lama kemudian, mereka berdua akhirnya harus berenang dengan tubuh yang sudah begitu lemas. Apalagi dengan keadaannya Jackson, yang sehingga dirinya pun menyuruh Sarah untuk memakai pelampung yang berada di tubuhnya. Dikarenakan Jackson merasa dirinya sudah tidak bisa akan selamat. Tapi Sarah kemudian menenangkan Jackson bahwa mereka akan selamat. Entah bagaimana caranya. Tapi yang jelas, ada seekor ikan hiu yang sudah berada di bawah mereka berdua. Namun ternyata beberapa lama kemudian,
Tanpa diduga terlihat ada sebuah perahu yang melewat di depan mereka berdua. Sarah yang melihat hal itu kemudian dengan tenaga yang tersisa segera berenang ke arah perahu. Secara perlahan, sekaligus membawa Jackson dan menyuruh orang-orang itu untuk menyelamatkan Jackson terlebih dahulu. Berpegangan tangan, memeluk satu sama lain, Sarah dan Jackson pun akhirnya selamat. Dan film pun akhirnya selesai.